Edwin bagaikan orang kesetanan ketika pembantu tertuanya menelpon dia dan mengatakan bahwa istrinya dibawa kedua pembantunya dan juga laki-laki tidak dikenal ke rumah sakit. Sedangkan anaknya berada di rumah bersama pembantu tertuanya, yaitu Mbok Jum. Kening Edwin berkerut ketika melihat kedua mertuanya baru saja keluar dari ruang inap pasien. Bagaimana mungkin mertuanya bisa tahu bahwa Zia berada di rumah sakit? Dia belum menghubungi mereka. Kenapa Mama dan Papa ada di sini? Tanya Edwin, panik. Jenguk Zia. Jawab Nia, masih dengan air mata yang bercucuran. Tapi katanya Zia dirawat di UGD. Sebuah kebingungan tercetak jelas di raut wajah Edwin. Udah dipindah di ruang inap. Baru aja dia sadar. Jawab Nia, serak. Papa sama Mama titip Zia, kita mau pulang dulu. Saking paniknya kita sampai lupa kunci rumah. Oh, ya Ed, kedua pembantu kamu Papa sama Mama suruh pulang naik taksi. Sepertinya salah satu dari mereka sedang sakit. Kasihan jika mereka berada di sini. Panji menepuk pundak menantunya. Kemudian dia berjalan, pergi dari hadapan Edwin sambil menggandeng tangan sang istri. Edwin terdiam, kemudian dia mendorong pelan pintu ruang inap istrinya. Mata elangnya melotot ketika melihat lelaki yang berdiri di sisi kiri berangkar istrinya. Anak kalian gak apa-apa, tadi cuma pendarahan sedikit, selebihnya gak ada yang perlu dikhawatirin. Jelas lelaki itu. Zia menghela nafas pelan, sepertinya sebentar lagi akan ada perang abad ke-7. Mereka berdua bertarung lewat tatapan matanya. Edwin mencoba sabar, diam-diam dia mengepalkan kedua tangannya di bawah berangkar Zia. Dia tidak mau membuat keributan dikala istrinya baru saja sadar. Zi, aku mau ngomong hentar. Lelaki itu menatap Zia dengan sorot mata memohon. Zia memejamkan matanya sebentar, lalu dia menatap suaminya, bisa Mas keluar sebentar? Pinta Zia, iya, Mas keluar sebentar. Zia menatap suaminya penuh permohonan. Lagi dan lagi, Edwin harus mengalah. Edwin berjalan menuju pintu keluar ruang inap Zia. Pintunya gak aku tutup. Gak baik perempuan yang udah menikah berduaan sama lelaki yang bukan muhrimnya. Setelah berkata seperti itu, Edwin keluar dari ruang inap Zia. Dia duduk di kursi tunggu. Di dalam ruang inap, Zia dan Bayu sama-sama diam. Keduanya sibuk dengan pemikiran masing-masing. Zi, panggil Bayu, sambil menatap sendu wajah Zia. Perempuan itu tidak menjawab, dia hanya diam sambil menunggu kelanjutan ucapan mantannya. Maaf udah bikin kamu terluka, sehingga kamu harus hidup menderita karenaku. Saat tadi Zia menolak tangannya dipegang oleh Bayu, untuk sekarang dia membiarkan tangannya digenggam oleh sang mantan. Maaf, karenaku kamu menganggap semua laki-laki itu brengsek. Bayu mencium tangan Zia, dia membawa tangan Zia ke dadanya. Zia menangis, dia akui. Semenjak dia melihat mantannya tidur dengan perempuan di apartemen lelaki itu, dia menganggap semua laki-laki itu brengsek. Dia selalu menganggap laki-laki sebagai manusia terjahat sedunia karena selalu menyakiti perempuan dan mempermainkan hatinya. Maaf karena sudah melukai hati anak perempuan yang mati-matian ayahnya jaga. Maaf Zi, aku nyesel. Mata Bayu berkaca-kaca setelah melihat Zia menatapnya dengan tatapan terluka. Aku pernah berharap menikah denganmu, membangun rumah tangga bersamamu, menganggapmu lelaki spesial setelah ayahku, dan aku pernah bangga menceritakan namamu kepada teman-temanku. Tapi apa yang aku dapat? Kamu mengkhianatiku dengan cara menyelingkuhi aku. Zia memejamkan matanya ketika Bayu menempelkan keningnya ke kening miliknya. Bayu mengusap lembut. Pipi Zia, kamu tidur dengan perempuan itu di depanku. Isak Zia, dengan bibir bergetar. Aku minta maaf. Kamu bercumbu dengannya di saat aku sangat mencintaimu. Zia memukul dada Bayu dengan air mata bercucuran. Aku minta maaf, Zi. Kamu memberikan aku luka yang membekas. Zia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku menyesal sudah melakukan itu. Aku baru sadar bahwa aku tidak bisa kehilanganmu saat kamu tidak lagi ada di sisiku. Sekarang, aku ikhlaskan kamu bersama Edwin. Maaf sudah mengganggu kalian, semoga hidup kalian bahagia. Bayu menggenggam tangan Zia dengan begitu erat. Kamu memang sudah menyakiti hatiku, tapi kamu juga pernah membuatku bahagia. Terima kasih Bei, terima kasih sudah hadir di hidupku walau sebentar. Semoga kamu juga bahagia dengan perempuan pilihanmu. Terima kasih sudah menolongku, semoga setelah ini tidak ada permusuhan lagi di antara kita. Zia mengusap air matanya sendiri dengan bibir.
Tersenyum, dia menatap wajah lelaki di sampingnya, matanya terlihat memerah dan berair. Zia sungguh sangat berterima kasih kepada mantannya itu, coba saja tidak ada Bayu, entah bagaimana nasib dia dan bayinya. Bayu yang semula sedang ingin main ke rumah temannya yang kebetulan dekat dengan rumah Edwin, terkejut ketika melihat Zia meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Artinya kamu memaafkan aku? Tanya Bayu, ragu. Iya, lagi pula kita tuh udah gak anak ABG lagi yang mainnya musuhan. Keke Zia, makasih udah maafin aku, Zi. Kalau begitu aku pergi dulu, temanku sudah menunggu. Lagi pula aku takut macan di luar ruangan inap kamu mengamuk. Tawa Zia pecah ketika dia sadar macan yang Bayu maksud adalah suaminya. Zia maupun Bayu tahu bahwa sedari tadi Edwin menguping pembicaraan mereka. Masuk aja, Mas. Daripada nguping di situ, suruh Zia sambil mengusap sisa-sisa air matanya. Edwin yang ketahuan menguping pembicaraan istrinya dan juga Bayu tersenyum kikuk. Yang, sini, Zia melambaikan tangannya kepada sang suami. Jangan salah paham sama Mas Bayu. Dia yang udah nolongin aku tadi. Ucap Zia, sambil mengusap lembut lengan suaminya. Makasih udah nolong istri dan calon anakku. Edwin berucap dengan tulus. Yoi, bro, Zi, aku pergi dulu. Cepat sembuh, Zi. Setelah Edwin dan Zia mengangguk, Bayu pergi meninggalkan mereka berdua. Di luar ruangan Zia, setetes cairan bening membasahi kedua pipinya. Bayu mengusap air matanya dengan kasar. Ini semua, salahnya, dia sudah mendapatkan karmanya. Semasa pacaran dia mencoba menghormati Zia dengan cara tidak menyentuhnya. Dia menyewa wanita bayaran untuk memenuhi nafsunya. Tapi perbuatannya diketahui Zia malam itu, hingga membuat hubungan mereka putus di tengah jalan. Padahal dia sudah menyiapkan rencana untuk meminang Zia. Di dalam ruang inap, Edwin menggenggam jemari Zia. Aku dan Mas Bayu. Sud, Edwin membungkam bibir Zia dengan jarinya. Aku sudah mendengar semuanya, lupakan masa lalu bersamanya, dan mulailah hidup baru bersamaku, bersama Miko, dan bersama anak kita. Nanti, Zia mengangguk, dia tersenyum kepada suaminya. Setelah lama terdiam, Edwin kembali angkat bicara. Berarti mama dan papa kesini itu yang ngasih tahu Bayu? Tanya Edwin, yang dibalas anggukan kepala. Oleh Zia, kenapa kamu bisa begini? Edwin mengusap rambut panjang istrinya. Tadi Miko nunggu kamu pulang kerja di depan gerbang rumah untuk dia ajak main layang-layang. Sedangkan aku menyiram tanaman di depan rumah. Mungkin Miko capek nunggu kamu yang katanya pulang kerja sebentar malah lama, dia menyeberang jalan dengan mata yang tidak melihat kanan dan kiri. Saat Miko sedang berada di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada motor yang melaju kencang dari arah kanan, lalu. Udah, aku tahu, terima kasih sudah menyelamatkan Miko, tapi lain kali jangan ulangi itu, aku takut kamu pergi. Edwin memeluk istrinya dengan begitu erat. Maaf karena aku tidak jadi pulang cepat, aku harus mengantar Louis ke bandara. Edwin mencium lembut pipi istrinya. Dia bersyukur istri dan anaknya tidak apa-apa,